Hari ini kita akan bahas saham dulu. Minggu depan kita diskusi tentang obligasi. Jadi ada dua topik lagi di tiga pertemuan ini sampai kita UTS ya. Ah, saya coba share kepada kita. Kita share ya. Kelihatan ya? Nah ini. Oke, absensi tetap seperti biasa ya. Jadi saya coba infokan dulu sedikit sejarah saham. Nanti bisa Anda Anda baca ya secara lengkap. Jadi sebenarnya perusahaan pertama yang mengeluarkan saham itu ada di Swedia, namanya Stora Kopparberg ya. Ini sekarang berkantor pusat di Finlandia ya. Ini terkait dengan pabrik kertas sebenarnya. Jadi dia berkantor pusat di Helsinki. Kalau Helsinki itu kan, kalau nggak salah Helsinki itu daerah Finlandia itu. Saya pilih. Kemudian dia berkembang sampai sekarang masih ada. Dia mendirikan, jadi dia perusahaan kertas sebenarnya. Sekarang dia mendirikan Consolidated Papers Inc. di Amerika Serikat. Dia join dengan perusahaan lain yang memproduksi kertas pembungkus. Nanti lengkapnya bisa Anda baca. Ya. Kemudian hingga sampai hari ini perusahaan ini masih ada. Ya, jadi dia masih eksis sebagai perusahaan kertas. Bayangkanlah dari abad ke-13, berarti kalau abad ke-13 itu tahun 1200-an lagi. Namanya Stora Kopparberg. Nanti bisa Anda lihat di Wikipedia ORG Stora Kopparberg ya. Itulah negara yang pertama kali memperjualbelikan saham atau perusahaan. Jadi kok hang ini. Oke, saya coba lanjut lagi. Saya agak flu ya, tapi bukan apa-apa. Saya udah vaksin kedua kok. Dua kan tidak terjadi apa-apa. Nah, ini yang malas aku. Udah udah kita mulai kan tiba-tiba diganggu gitu loh. Nih. Pecah konsentrasi begini. Oke. Mudah-mudahan udah bisa kita mulai ya. Nah, saham itu ada tiga sebenarnya. Ada namanya saham biasa. Jadi nanti yang mau Anda kan sekarang kan mau beli saham nih, mendaftar. Saya nggak tahu. Terakhir kan bulan April ya. Ya kan? Pokoknya sebelum UTS harus sudah terdaftar semua sahamnya. Karena apa? Nilainya saya sebarkan sebagai nanti di UTS. Jadi kalau sampai UTS belum punya, tidak maksimal nanti nilainya. Untuk nilainya. Nah, di sini ada beberapa tipe saham. Ada namanya saham biasa atau common stock. Ada saham preferred, itu preferred stock. Ada saham harta treasury stock, ada saham kelas ganda. Jadi kalau yang mau kita beli ini itu namanya saham biasa atau common stock, ya. Kalau saham preferred itu biasanya saham-saham utama yang pemiliknya itu biasanya pendiri perusahaan.
Kemudian ada dalam bentuk harta, ya, ada dalam bentuk harta, ada dual class. Nanti kita lihat. Saham preferen biasanya memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan saham biasa dalam pembagian dividen dan aset. Dan kadang-kala memiliki hak pilih lebih tinggi serta kemampuan untuk memveto penggabungan ataupun pengambil alihan ataupun menolak ketika saham baru dikeluarkan. Ini bagus. Apa itu? Dekor ya? Obat flu ya? Bagus. Kalau panas sembuh. Kalau udah sinar matahari ini enggak? Enggak, dekolgen itu bukan obat apa? Perlu pilok. Demam. Iya, bisa. Kalau bagus itu dekor kan daripada panadol merah. Flugesik nggak ada? Ya? Flugesik. Di sini kagak ada kosong ya dekor sama panadol. Coba dulu ya. Sebentar ya. Sebentar ya, Nak. Oke, kita lanjut. Jadi dia saham preferen itu punya keistimewaan-keistimewaan lah di sebuah organisasi ya. Dia punya keistimewaan-keistimewaan pemilik saham preferen. Jadi dia bisa memveto, dia biasanya misalnya sahamnya dividennya lebih tinggi kalau dibanding pemegang saham biasa. Saham biasa itu saham yang kita mau beli, ya. Jadi saham yang mau kita beli itu saham biasa yang terdapat di bursa efek, ya. Dia terdapat di bursa efek. Itu namanya saham biasa. Jadi yang kau mau beli itu disebut dengan saham biasa. Nah, jadi kalau struktur kelas ganda itu memiliki beberapa kelas saham. Jadi ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C dengan masing-masing keuntungan dan kerugian sendiri-sendiri. Ya, kemudian di sini ada saham harta adalah saham yang telah dibeli balik dari masyarakat. Jadi misalnya kamu membeli saham di sebuah perusahaan, kemudian kamu jual balik, dibeli kembali oleh perusahaan, dia menjadi saham harta. Itu adalah beberapa jenis saham, ya. Ini kok hang? Oke. Saham biasa itu adalah surat berharga dalam bentuk piagam ataupun sertifikat yang memberikan pemegangnya bukti-bukti atau hak atas hak dan kewajiban yang menyangkut kepemilikan. Saham biasa mempunyai sifat kebalikan dari saham preferen dalam hal pengambilan suara, pembagian dividen. Pemegang saham biasa dapat mempengaruhi kebijakan korporasi melalui proses pengambilan ataupun voting dalam pembuatan tujuan dan kebijakan. Termasuk stock split. Jadi kalau stock split itu misalnya saham tadinya harga 4.000 per lembar. Jadi di split lah itu supaya lebih murah. Jadi misalnya harga 4.000 dipecah jadi 4.
masing-masing 1.000 atau 1.000 per lembar. Itu juga merupakan kebijakan ya agar harga saham lebih terjangkau. Jadi pemegang saham biasa itu bisa mempengaruhi kebijakan korporasi melalui pengambilan suara penting dalam pembuatan tujuan, kebijakan, stok split, dan memilih dewan direksi. Nah, ini dia memiliki apa yang disebut dengan dividen dan capital gain. Jadi dividen itu keuntungan ya, capital gain itu ya selisih keuntungan juga, keuntungan tapi dari hasil perdagangan harga saham. Nanti kita lihat. Saham preferen itu adalah saham yang memiliki tambahan hak beli saham biasa. Ada beberapa jenis saham preferen yang membagikan dividen kepada pemegangnya. Pemilik saham ini setelah menerima dividen tetap mempunyai hak untuk membagi keuntungan yang dinyatakan sebagai dividen kepada pemegang saham biasa. Ada saham preferen non kumulatif yang tidak mempunyai hak untuk mendapatkan dividen yang belum dibayarkan tahun-tahun lalu secara kumulatif. Dividen itu keuntungan ya, keuntungan atau pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Ya, pembagian ini banyak mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Otomatis itu. Jadi diputuskan misalnya dibagi sekian 50% dari net profit, ya, net profit margin. Misalnya net profitnya itu 100 juta. Nah, kalau di beberapa kasus itu 100 juta itu ada yang menjadi laba ditahan, ada yang dibagikan kembali dibagi keuntungannya. Nah, kalau dia itu ditahan semua, berarti dia akan meningkatkan arus kas. Ya, dia akan meningkatkan arus kas karena akan tetap 100 juta. Tapi kalau dividen itu dia itu dibagi misalnya dalam bentuk dividen 60%, berarti kas itu akan semakin sedikit. Akan semakin sedikit. Sehingga karena 60% dari dana itu sudah dibagikan kepada pemegang saham. Itu kenapa bisa kalau pembagian dividen itu bisa mengurangi laba ditahan dan kas. Tapi memang itu keuntungan kepada pemegang saham karena dia bisa mendapatkan dana tunai. Tahun ini saya mendapat dividen saham itu Rp250.000 dari perusahaan baja yang saya punya. Jadi saya dapat Rp250.000 per tahun. Namanya KBLindo, KBLN. Kalau dari apa saya nggak dapat. Dari Wika, saya nggak dapat. Karena sekarang cenderung BUMN konstruksi itu cenderung mengalami kerugian karena utangnya besar. Seperti kemarin, Weton itu, Waskita Beton, itu mau dipilotkan karena tidak mampu membayar hutang. Dividen menjadi 3 jenis, ada dividen tunai, ada dividen dalam bentuk saham, nanti bisa Anda baca, ada dalam bentuk aset ya, atau properti, ada interim yang dibagikan sebelum tahun buku perseroan berakhir ya. Jadi di tengah-tengahnya lah, namanya interim. Interim itu kan sementara ya, tidak sesuai dengan tahun buku. Nah, jadi biasanya kalau dividen saham itu dividen yang dibagikan itu berupa saham begitu loh. Kalau uang dikasih uang ke kita yang seperti saya katakan 250.000 saya dapat. Nah, kemudian tidak bisa kita itu bicara tentang saham kalau tidak berbicara tentang pasar saham. Jadi ada namanya pasar perdana atau primary market. Jadi dia adalah tempat di mana penjualan saham baru pertama kali terjadi. Jadi salesnya di situ. Jadi
place where the sale of new stock first occurs. Ya kan? Nah, ada lagi namanya initial public offering, penawaran perdana. Ini artinya penawaran perdana saham kepada umum. Nah, jadi saya tawarkan kepada umum. Nah, baru pertama sekali dijual di pasar perdana. Nah, itu ya. Kemudian ada isu-isu musiman. Penjualan saham baru oleh perusahaan yang telah melalui IPO. Nah, jadi musiman namanya itu, season issue. Isu-isu musiman ya. Setelah dia menerbitkan IPO, melakukan IPO, dia melakukan lagi penjualan saham baru melalui IPO. Nah, ini dia common stock. Common stock itulah kita punya ownership shares in publicly held corporation. Jadi kepemilikan saham di publik, ya, di perusahaan publik. Ada namanya secondary. Secondary market adalah pasar di mana sekuritas yang sudah diterbitkan diperdagangkan. Itu BI misalnya. Ya, BI. Market in which already issued securities are traded by investor. Jadi di mana dia? Tapi sekarang kalau saya lihat BI memang masih ada, tapi kalau saya lihat sekarang dia hanya sebagai konsolidasi saja atau mengkoordinir. Karena sekarang perdagangan saham itu sudah tidak seperti yang ada di gambar lagi. Tidak seperti ini lagi terjadi. Karena sudah by Android, sudah by internet. Jadi sudah berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, inilah Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Jakarta tadi namanya, karena tadinya ada dua bursa di Indonesia, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Tapi sejak tahun 2007 dia menjadi BI. Ya, disitulah diperdagangkan saham-saham itu. Ya, dia mulai beroperasi tahun 2007. Jadi belum begitu belum begitu lama ya. Jadi kita itu termasuk ketinggalan kita di bidang bursa. Jadi kayak saya sekarang meneliti tentang tahun 2010, tahun 2019 sudah cukup. 2010 sampai 2019 saya teliti, sementara Bursa Efek 2007. Berarti kan masih bisa saya katakan di usia 2007 sampai sekarang itu baru 13 tahun ya. 13 tahun atau 14 tahun lah. Bursa Efek itu di Indonesia itu disatukan. Ya. Tapi sebenarnya sudah ada sejak tahun 95. Namanya Jakarta Automated Trading System. Jadi sistem perdagangan otomatis di Jakarta tahun 95 sudah ada. Jadi waktu saya sarjana baru ada itu di Jakarta. Baru ada. Saya ingat dulu tahun 96 saya ada namanya bursa-bursa komoditi, banyak banget bursa-bursa. Gak jelas waktu itu. Nah, karena memang masih muda sekali di Indonesia. Ya, masih muda. Ada namanya indeks harga saham gabungan atau namanya itu dalam bahasa Inggris disebut dengan Jakarta Composite Index. Nah, dia itu merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh BEI ya. Tahun 83 itu diperkenalkan Jakarta Composite Index sebagai indikator pergerakan harga saham di BEJ. Jadi jauh sebelum dia itu berdiri ya, BEI sudah ada namanya indeks harga saham gabungan. Nah, jadi hari dasar untuk perhitungan IHSG di Indonesia adalah tanggal 10 Agustus tahun 82. Ya. Nilai dasarnya 10. Dengan saham tercatat 13 saham. Itulah pertama-tama.
Nah, sekarang kalau nggak salah itu sekitar 6 ribuan. Jadi sejak tahun 82, 40 tahun yang lalu lah ya, tahun 82. 40 tahun yang lalu, sekarang sudah 60 kali lipat indeks harga saham gabungan itu meningkat. Nah, saya lupa password saya, lupa saya. Jadi nggak bisa saya apakan. Saya ada masalah dengan password. Bentar ya. Saya coba buka dulu, masih bisa nggak? Inilah yang saya punya. MNC yang kita punya ya. Nah, kita lihat dulu sebentar. Nanti minggu depan saya akan minta di apa ini diperbaiki apanya, passwordnya. Nah inilah saya punya. Ntar dulu ya. Kalau bisa masuk berarti lolos. Oh, di suspend saya. Udah lama nggak saya. Nantilah saya coba perbaiki lagi. Begitu apa? Nah inilah santuy nanti yang akan kalian dapat. Jadi nanti uang kalian yang kalau nggak salah uang kalian itu kan 100.000 tuh. 50.000 nanti akan dipergunakan uh, untuk apa namanya saya katakan ya? Untuk uh, dipergunakan untuk simulasi, ya, simulasi. Nah, sekarang bagaimana menilai saham? Sampai di situ ada pertanyaan? Sampai di situ ada pertanyaan? Gak ada? Halo? Nggak ada Pak. Oke, masih bisa dibaca nanti ya. Saham itu adalah aset finansial yang dapat dijadikan investasi. Ini ada 3 pertemuan kita sampai obligasi. Penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan yang diharapkan. Nilai saham itu ada 3. Ada nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Jadi kalau nilai buku itu yang terdapat di laporan keuangan. Jadi nilai buku perlembagaan saham adalah nilai aktiva bersih yang dimiliki pemilik dengan memiliki satu lembar saham. Dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Itulah nilai buku. Jadi nilai buku itu adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar. Itulah nilai bukunya. Jadi ekuitas kita berapa? Book value dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, kalau nilai apa? Nilai pasar yang ini. Sebentar ya. Kalau nilai pasar saham, Yahoo Finance. Ya, saya coba. Inilah nilai pasar. Sebentar ya. Kelihatan ya? Halo? Kelihatan? Kelihatan. Jadi di Yahoo Finance ini bisa kalian cari di sini Bursa Efek Indonesia. Coba di sini mungkin ada ya. Bursa Efek. Alah. Indonesia. Unilever aja dulu kita buka ya. Inilah sahamnya Unilever. Ya. Coba kita buka Wika ya. Wika. Ini belum buka saham, nanti saya buka apa? Wika. 1475. Saya masih rugi saya di sini. Saya 109. Jadi saya punya negatif nih sekarang. Ini. Inilah kondisi pasar sahamnya. Jadi kalau Indonesia Stock
exchange ya. Bursa Efek Indonesia. Nah ini kita coba ke IDX dulu, kita nggak apa-apa. Inilah IDX namanya. Nah ini ya. Ini. Oke ya. Ini mengenai pasar modal, IPO, coba dilihat di sini IPO. Ini ya, ini IPO. Daftarnya berapa? Cek IPO. Jadi di sini kita banyak bisa belajar kita di sini. Nah. Jadi ada Adaro. Adaro itu perusahaan tambang. Sekarang 1.200 per lembar. Ya. Nah, ini semua. Ini gas. Jadi baik bisa kita lihat di sini. Indofood. Tahu Indofood ya? Perdagangannya bisa kita tahu di sini semua. Di Yahoo Finance. Nih. Ini riset report. Nah, jadi banyak bisa kita lakukan di sini nanti. Jadi kalian nanti teksnya bagaimana pajak, informasinya, ya, finance home. Nah, pokoknya di Yahoo Finance ini banyak sekali mengenai keuangan, ya, Yahoo Finance. Oke, sampai di situ bisa? Bisa? Halo, sampai di situ bisa? Nah, jadi biar bisa kita mulai sosialisasi tentang saham lah ya. Nah, yang tadi saya katakan itulah harga saham di bursa saham pada saat tertentu, ya, pada saat tertentu ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Ada nilai fundamental, yaitu nilai atau nilai intrinsik, yaitu nilai sebenarnya dari suatu saham. Calon investor menghitung nilai intrinsik saham untuk memutuskan strategi investasinya. Nah, jika nilai pasar lebih besar dari nilai intrinsik, berarti kita overvalued. Berarti kita perlu menjual karena kita punya keuntungan. Tapi jika pasar lebih kecil daripada nilai intrinsik, kita beli. Ya, kita beli. Contoh tadi 1.200 Wika, sebenarnya enak banget sekarang membelinya itu. Ya. Enak sekali membelinya sekarang. Nah, sekarang penilaian saham ada preferen, stop, dia itu biasanya fix, tak ada kendali. Jadi dapat dibayarkan sebelum command. Sementara command itu saham biasa, dikendalikan, dividen tidak jaminan, capital gain ada. Nah, tapi dia itu pembayaran itu terakhir. Nah, sekarang nilai pasar saham, nilai saham sama seperti financial asset yang lain adalah present value dari aliran kas yang akan datang. Jadi present value yang kita pelajari sebelumnya itu merupakan nilai saham. Nanti kita lihat. Pertama kita akan berbicara dulu penilaian saham preferen. Yaitu saham yang memberikan sejumlah dividen yang tetap, jumlahnya dalam waktu yang tak terbatas. Karena saham preferen tidak mempunyai tanggal jatuh tempo, maka penilaian saham preferen merupakan satu perpetuitas. Perpetuitas itu ketakhinggaan. Itu maksudnya. Jadi tidak ada batasan waktu. Dia ketakhinggaan. Ketakhinggaan. Jadi rumusnya adalah dividen dibagi dengan tingkat return. Tingkat return itu bunga atau diskon, ya, diskonto yang akan kita terima.
yang disyaratkan dalam saham preferen. Contohnya di sini, ada sebuah case. Microsoft mempunyai saham preferen dengan dividen yang dibayarkan sebesar 1.500 setiap tahun. Tingkat return yang diinginkan adalah 14%. Berapa nilai sekarang saham preferen? Jadi ini gampang sekali. Tinggal kita hitung saja. Value-nya sama dengan DP-nya 1.500 dibagi dengan KP, bagi 0,14. Udah. Berarti nilainya itu adalah 10.714,28. Nah, itu. Tapi ini saham preferen itu adalah saham-saham utama, ya, saham-saham utama yang memiliki posisi lebih penting daripada common stock. Jadi kalau kita kembali ke yang tadi, coba saya lihat, ada namanya di sini tadi. Sebentar ya. Saham preferen itu adalah saham yang memiliki tambahan hak melebihi saham biasa. Ada saham preferen partisipasi, yaitu saham preferen yang membagikan dividen kepada pemegangnya. Pemegang saham ini setelah menerima dividen tetap mempunyai hak untuk membagi keduanya dengan dividen kepada pemegang saham biasa. Jadi dia itu sampai 2 kali dapat. Dia setelah menerima dividen tetap, setelah dia menerima dividen, dia mempunyai hak untuk membagi keuntungan yang dinyatakan sebagai dividen kepada saham pemegang biasa. Berarti dia sampai 2 kali. Biasanya ini punya posisi-posisi penting, ya. Ya, dia punya posisi-posisi penting di perusahaan, ya. Jadi kita nggak bisa juga apa, mungkin dia punya andil waktu mendirikan sehingga diberikan nilai saham. Nah, jadi itulah nilai sahamnya, ya. Nah, ini dia, ya, untuk saham preferen, ya. Ini. Nah, saham biasa berbeda. Jadi saham biasa itu adalah saham yang dimiliki oleh yang diperdagangkan di bursa. Nah, yang kita diskusikan tadi, yang saya katakan itu semua saham biasa. Dia memiliki expected return. Nah, apa itu expected return? Nilai harapan pengembalian atau biasanya disebut dengan bunga. Ya. Expected return itu adalah persentase hasil yang diramalkan oleh investor dari sebuah investasi yang spesifik dalam satu periode. Ya. Kadang-kadang disebut dengan the holding period return. Ya. Jadi return period yang kita pegang lah, ya. Expected return itu ada dividen tambah P1 kurang P0 dibagi P0. Nanti kita lihat seperti apa implementasinya. Di mana P1 return itu sebenarnya bisa dari sisi capital gain itu bisa kita lihat. Ya kan? Makanya dikatakan di sini the formula can be broken into two parts. Jadi ini bisa kita bagi atas 2. Dividen dibagi harga saham mula-mula ditambah P1 kurang P0 dibagi harga saham mula-mula. Atau expected return sama dengan dividen 1 per P0 tambah capital gain-nya. Capital gain-nya. Bisa nggak capital gain itu negatif? Bisa, kalau harga saham menurun. Kalau harga sahamnya menurun, bisa. Nah, kita lihat di sini. PT XYZ memperkirakan akan ada pendistribusian dividen tahun depan sebesar 3.000. Harga saham saat ini adalah 8.000 per lembar. Tahun depan diramalkan harga saham akan naik menjadi 10.000 per lembar. Karena perusahaan baru saja memenangkan proyek besar dari pemerintah. Expected return-nya berapa? Nah, berarti di sini
harus kita hitung dividen dibagikan 3.000 per 8.000. Ditambah 10.000 kurang 8.000. Kita lihat di sini. 3.000 tambah 10.000 kurang 8.000 dibagi 8.000. Itulah disebut dengan expected return-nya. Ya, itulah disebut dengan expected return-nya. Jadi keuntungan dibagi harga saham yang ditargetkan tahun depan dibagi dengan dikurang tahun sekarang dibagi dengan harga saham bulan-bulan saat ini. Sampai di sini bisa? Halo? Halo? Apakah saya didengar? Iya, Pak. Sampai di sini belum apa ya? Oke, kita lanjut. Saham biasa. Makanya ini kan yang dikatakan present value sebenarnya ini. Ini bagian dari present value. Dividen diskon model penilaian saham biasa. Perhitungan harga saham sekarang yang menyatakan bahwa nilai saham sama dengan present value dari semua dividen yang akan datang ataupun yang diharapkan diterima di masa yang akan datang. Di sini ada time horizon for your investment. Ya. H itu. Jadi tahun pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke H ya. Itu di situ. Example. Diramalkan bahwa PT XYZ akan membayar dividen sebesar 3,24 dan 3,50 dolar per lembar untuk 3 tahun yang akan datang. Pada tahun ketiga, kalian mengantisipasi menjual saham dengan harga pasar sebesar 94,48 per lembar. Berapakah harga saham apabila diketahui 12% expected return-nya? Jadi diketahui di sini. Kita tidak mencari expected return. Dia diketahui. Ini gampang sekali nih. Caranya bagaimana? Ya, saya coba simulasikan di sini ya. Nih. Saya coba tulis di sinilah. Para wis nggak cocok. Kayaknya bentar. Ini dipindah ke sini bisa kali ya. Nih, jadi di sini biar saya coba ulangi menjelaskannya. Rumusnya tadi adalah ini. Coba. Rumusnya tadi yang ini ya. Saya coba kopikan ini rumus ke sini. Oke. Saya perkecil. Nggak bisa. Perkecilnya begini. Oke. Jadi kita lihat di sini, div 1 berapa? Diketahui div 1 S3 ya. Sebentar ya, sebentar. Biar lebih enak begini aja kita bikin cara kerjanya. Diketahui, aduh, lagi pilek saya. Bentar ya. Saya perkecil ini jadi 16 saja, biar lebih enak. Oke. Ini saya mundurkan. Atau ini saya naikkan, nggak apa-apa. Diketahui di sini, div 1 itu adalah dividen 1. Itu sama dengan S3.
Dividen 2 S3,24. Dividen 3 S3,50. Terakhir adalah harga pasar PH P3 94,48. Nah, otomatis nanti di sini returnnya adalah 0,12. Sehingga bisa kita masukkan rumus yang di sini. Nah, kenapa harus muncul rumus ini? Nah, ini. Itu dasarnya. Sehingga dia menjadi seperti ini. Nih. Nggak apa-apa, saya coba masukkan lagi. Jadi, 3,0 dibagi 1/12 pangkat 1 tambah 3,24 tambah 1/0,12 pangkat 2 sampai seperti ini. Ini bisa kita buat menjadi PV-nya sama dengan yang kita pelajari kemarin ini. Kita hitung aja dulu di sini cara gampang ya. Cara gampang. Jadi saya bikin di sini periode. Ya. 1, 2, 3. Ya. Saya buat di sini periode biar enak banget kita menghitungnya. Nih. Kemudian saya coba perbesar ya. Periode R-nya berapa? 0,12 ya. Berarti kita hitung di sini 1 tambah 0,12. Berarti ini kan 1 tambah 0,12 di sini. Sorry, bukan sepertinya maksud saya. Ini 1 per 1 tambah R. 1 tambah 0,12 pangkat N. Nah, berarti di sini 1 tambah ini, sorry ya, 1 per 1,12 pangkat 1. Hasilnya di sini. Nah, itulah hasilnya di sini, 1 per 1,12. Nah, sekarang div-nya. Div ya, div-nya berapa? Div-nya di sini 3. 3,24. Nah, di sini beda. Ini 3,50. Tapi khusus untuk di sini tetap kita lakukan di sini 94,48 dengan catatan ini yang kita gunakan sebagai pengalih. Ya, ini kita gunakan sebagai pengalih. Jadi saya values-nya aja kita ambil ini. Sehingga hasilnya adalah PV-nya adalah, nah kita katakan di sini PV. Kita kalikan saja ini kali 3. Ini kali di sini. Ini kali 0,711. Dan terakhir 98 kali ini. Nah, baru kemudian kita jumlahkan dia. Hasilnya adalah 75. Nah, hasilnya adalah 75. Kita bikin desimalnya berapa? Kita bikin misalnya desimalnya itu 2. Apa-apa. 3. Nah, hasilnya 75,002. Jadi seperti itulah cara menghitung dari sebentar. Latihan saham tanggal 7 April 21 jam 8. Oke,
Jadi seperti itu caranya. Kalau mau gampang menghitungnya. Jadi tinggal kita ganti. Kalau bukannya nomor returnnya berapa, bisa kita uh, nilai sahamnya. Nah, kita bisa hitung dengan komputerisasi, ya, secara komputerisasi. Jadi nggak terlalu sulit sebenarnya, asal kita mau memahaminya untuk tahap pertama ini, ya. Sampai di situ ada pertanyaan? Halo? Belum ada ya? Halo? Halo? Walah, kacau aku. Halo? Halo? Internet saya putus. Saya asik banget. Halo? Halo, apakah saya kedengaran? Aduh, sedih banget ya. Aduh. Tapi tadi putus ya? Bukan, putus. Walah, capek aku menjelaskan. Baru, halo? Kok nggak ada yang jawab ya gitu? Oke, oke lah. Tapi sampai sini tadi udah ya? Ini tadi udah ya? Halo? Halo? Aduh, mohon bersabar ya. Aduh, kacau juga seperti ini ya. Oke, ini yang sekarang ya. Jadi, kita buat jadi seperti ini. Secara Excel juga bisa kita lakukan perhitungannya. Saya coba ulangi ya. Dengan Excel seperti ini dia. Ini. Kita buat di sini periode 1. Ya. Periode kemudian returnnya tadi 12%. Nah, ini kita hitung 1 per. Ya. 1 tambah 0,12. Jadi persis sama seperti kita menghitung present value. Kemudian ini dividennya. Dividen 1, 3, 3,24, 3,5. Dan ini adalah harga saham yang diperkirakan pada periode ketiga. Pada tahun ketiga itu. Nah, kemudian ini kita kalikan. Nah, ini. Jadi ini sama dengan 1 dibagi 1,12 pangkat 1. Nah, ini dia. Ini sama. Nah, ini juga sama ya. Nah, kalau di sini otomatis ini yang kita apakan. Karena dia tetap menyatu dia di sini. Menyatu dengan yang tahun terakhir. Jadi dia kita isi dengan values, ya. Kemudian harganya 3, 3,24, 3,5 sama 94. Kita kalikan sekarang. Ini kali dengan di sini. Nah, dapat dia 75. Ya, itu gambarannya.
Nah, sekarang, halo, bisa dipahami ya? Halo? Suara saya kedengaran? Nah, tolong dong langsung disaut dong. Supaya saya jangan apa? Supaya saya jangan enak banget bicara, tapi tiba-tiba udah mati apanya listriknya kan? Gak etis juga kan? Ini nggak tahu yang mana ini yang dipakai. Apakah hotspot pribadi? Apakah internet saya? Ntar dulu. Oke, sebentar ya. Saya foto dulu kita. Jadi kacau juga seperti di pembelajaran karena internet. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Kambuh lagi, putus nyambung. Nanti akan saya buat videonya secara khusus lah. Ya, putus nyambung. Saya akan bikin video secara khusus nanti untuk menjelaskan ini semua. Jadi apa? Jadi nggak nyaman ngajarnya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita ke penilaian saham biasa dengan dividen bertumbuh secara konstan atau constant growth model namanya. Dividen tumbuh sesuai dengan tingkat pertumbuhan perusahaan. Jadi ada growth. Model ini mengasumsikan bahwa dividen tumbuh pada tingkat tertentu dan konstan. Cocok untuk perusahaan yang sudah mature atau telah matang dengan pertumbuhan yang stabil. Rumusnya adalah P0 sama dengan D0 1 tambah G dibagi dengan KS kurang D. Nanti kita lihat apa definisinya. Di mana D0 itu adalah, P0 adalah harga saham, D0 adalah nilai dividen terakhir, G adalah pertumbuhan perusahaan. KS adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan pada saham tersebut. Jadi returnnya, expected returnnya. Model ini disebut dengan model Gordon. Sesuai dengan nama penemunya Myron J. Gordon. Ya, contohnya di sini. Dengan menggunakan Gordon model, kita dapat menghitung harga saham. Apabila diketahui dividen terakhir adalah 1,82, tingkat pertumbuhan 10%, investor mensyaratkan return sebesar 16%. Berapa harga saham A? Itu gampang sekali ya. Langsung saja kita hitung. Dividennya berapa? Berarti 1,82 kali 1 tambah 0,1 dibagi dengan 0,16 dikurang 0,10.
Ya, langsung seperti ini. Hasilnya kita hitung, dia adalah 33,33. Jadi tidak sulit dia menghitung dengan growth konstan ini untuk menentukan harga sahamnya. Yang agak sulit adalah kita menentukan harga saham itu dengan growth-nya itu tidak konstan. Ya, itu yang agak rumit. Nah, ini yang agak rumit. Karena tergantung situasi dia. Tergantung situasi, ya. Dan ini adalah real. Realnya itu. Realitinya itu di sini. Bahwa tingkat pertumbuhan dividen tidak konstan karena kebanyakan perusahaan mengalami life cycle. Ada early faster growth, faster than economy, the match with economic growth, and the slower than economic growth. Jadi di awalnya itu pertumbuhannya cepat, lebih cepat dibanding ekonomi, sama dengan pertumbuhan ekonomi, tapi kadang di bawah pertumbuhan ekonomi. Itu disebut dengan life cycle, ya, life cycle. Nah, langkah pertama adalah kan, kita menentukan estimasi pertumbuhan dividen G. Itu yang pertama kita lakukan untuk non-spontan growth. Ini akan lebih rumit. Dua, hitung present value dividen selama periode di mana dividen tumbuh tidak konstan. Nah, jadi growth-nya itu tidak konstan. Ketiga, menghitung nilai saham pada periode pertumbuhan tidak konstan. Itu. Keempat adalah menjumlahkan 2 dan 3 untuk mendapatkan nilai harga saham. Ya, mendapatkan penol. Nah, coba kita lihat di sini. Nanti kita coba menentukan estimasi pertumbuhan dividen. Itu dulu nanti kita cek ya. Sebuah perusahaan terbuka selama ini membagikan dividen yang jumlahnya bervariasi. Perusahaan memperkirakan kenaikan pendapatan sebesar 20% per tahun selama 2 tahun mendatang. Nah, tapi setelah itu pendapatan akan menurun menjadi 5% sampai waktu tak terhingga. Pemilik perusahaan menginginkan return 18%. Dividen terakhir yang dibagikan adalah Rp200 per lembar. Berapakah harga saham untuk perusahaan tersebut sekarang? Agak rumit ya. Kalau di sini kan langsung saja dia informasikan langsung dapat. Pertumbuhan langsung dapat. Tapi kalau di sini growth-nya itu tidak konstan. Pertama 20%, tapi tiba-tiba dia menjadi 5%. Sampai seterusnya. Nah, jadi langkah pertama adalah, coba kita lihat di sini, kita menghitung, ya, kita lihat di sini, kita menghitung estimasi pertumbuhan dividen, ya. Kedua, menghitung present value dividen selama periode di mana dividen tumbuh tidak konstan. Kita lihat di sini. Nah, jadi estimasi dividen, ya, dividen mula-mula berapa? Tadi dikatakan di sini, coba kita lihat, dividennya itu adalah 200 per lembar. Ya, kita lihat di sini 200 per lembar. Ini, saya coba jelaskan di sini ya. 200 dulu per lembar. Halo, saya didengar ya? Halo, tolong dijawab saya. Ya, jangan sampai asik saya bicara tapi tidak kedengaran gara-gara internet. Sekarang saya lagi menggunakan paket. Nah, 200 per lembar. Kita memperkirakan kenaikan pendapatan sebesar 20% per tahun selama 2 tahun. Berarti kita hitung dulu kenaikannya itu 20%. Kita lihat di sini. Ini kan 0,20 tahun pertama. Paham ya? Kan ini. Ini kan selama 2 tahun. Berarti nilainya dividen itu tahun pertama itu menjadi 240. Setelah itu tahun kedua menjadi 288. Yaitu 1,20, ini 1,20 kuadrat itu 1,44 ya. Kalau mau Anda hitung. Nah, baru kita hitung present value-nya. Nah, present value-nya. Nah, bagaimana caranya? Present value itu kan present value antara tahun pertama kedua adalah dividen 1 dibagi 1 tambah 0,18. Kenapa? Karena dikatakan tadi present value-nya, saya coba
Saya coba apakan di sini ya. Saya coba jelaskan di sini. Mana sih soalnya? Biar lebih paham apa maksudnya ini soal. Enggak apa-apa saya ketik ulang di put biar sama-sama enak kita lebih apa? Biar lebih enak kalau diketik ulang itu lebih enak bisanya. Nah, saya coba ketik juga, saya kopikan aja nih. Enggak apa-apa saya kopikan ini. Biar paham kita solusinya ya. Karena kalau saya ketik ini lebih kayaknya enakan di copy ke sini dah. Ah, mudah-mudahan bisa ya. Tara. Oke, bisa. Jadi di sini saya akan coba jelaskan ya yang sudah kita tulis di sini. Gak apa-apa yang ditulis saja saya jelaskan ulang. 18 saja. Coba kita lihat di sini nak. Berarti di sini growth 1 ya. Growth diketahui kita katakan saja di situ kenaikan pendapatan. Ya. Ini ya. Berarti di situ G1. Kita anggap aja G1 sama dengan 20%. Atau sama dengan 0,20. Kemudian dividen awal kan dividen terakhir, berarti dividen mula-mula. Dividen mula-mula itu sudah pasti adalah 200 per lembar. Rupiah ya. Kita berbicara rupiah nih. Kemudian udah dibicarakan juga di situ R-nya atau I-nya R 0,18. Paham ya? Paham ya? Halo? Iya, Pak. Nah, sekarang kita hitung. Nah, otomatis kalau kita berbicara nilai masa depan uang, future value ini kan future value ini. Kenapa? Karena tahun ketiga. 2 tahun mendatang, coba ada kata mendatang. Berarti ini merupakan nilai future value. Future value. Future value. D0 1 tahun mendatang. Paham ya? Ini future value D0 2 tahun mendatang. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Halo? Halo? Oke, ini adalah 2 tahun mendatang, ini 1 tahun mendatang. Kenapa? Kan dikatakan di sini perusahaan memperkirakan kenaikan pendapatan 20% per tahun selama 2 tahun mendatang. Berarti harus tahu dong, ya berapa nilainya itu sebenarnya 2 tahun mendatang. Nah, sekarang kita hitung nilai saham itu adalah present value. Ini kita lihat. Saya coba copy lagi rumusnya ini, biar paham kita nanti. Ini sebenarnya di sini, tapi tidak berbicara tentang saham present value di sini. Ini sebenarnya di sini present value. Ini yang kita gunakan. Kita masukkan ke dalam ini. Itu yang kita gunakan ke sini. Nah ini. Ini adalah nilai present value. Nah, uang sebesar D1 dan D2 berapakah nilainya saat ini? Berarti kita menghitung nilai present value PV D1 D2. Nah, ya. Kita harus hitung itu. Ini saya perbesar dulu ya, mudah-mudahan bisa. Karena bisa. Karena biar enak nanti. Nah, berarti dia adalah di sini. Nah, saya coba bikin apa lah batasannya ya. Dengan catatan, dengan R, nilai expected return, R,
sama dengan 0,18. Kita sepakat ini ya. Nah, hasilnya di sini. Ini kan rumus present value ini. Ini adalah rumus present value. Ya, ini present value. Kalau kalian dalami di sini misalnya, present value itu, present value D1, D2 itu sama dengan D1 per 1 tambah R pangkat 1 tambah D2 per 1 tambah R pangkat 2. Nah, udah pasti tuh. Ini rumusnya. Sehingga hasilnya di sini. Nggak apa-apa, ini dengan ke atas, ini di sini biar enak. Oke. Tapi saya perkecil menjadi 18. Oke. Enakan di sini. Nah. Sekarang kita hitung. Pada tahun ketiga, dia itu akan bertumbuh secara konstan sampai tak terhingga. Nah, pada tahun ketiga, perusahaan akan bertumbuh secara konstan dan stabil. Berarti dia sudah mengarah ke mature. Nah, oke, hasilnya adalah D3 ya dibagi KS kurang G. Sekarang D3 itu dari mana dapat? Nah, tapi dikatakan di sini dengan R sama dengan G sama dengan 0,05. Sehingga nilai future value-nya D3 adalah, kita hitung, D3 sama dengan D2 kali 1 tambah I. Udah pasti tuh, 1 tambah R. Nah, D2-nya berapa tadi? 300. D2 berapa tadi? D2 sama dengan berapa D2? 288. 288 dikali 1 tambah 0,05 sama dengan 288 kali 1,05. Kenapa? Dia 1 tahun, ya. 288 kali 1,05. Hasilnya adalah 302,4. Nah, dapatlah dia di sini. Oke? Nah, sekarang setelah dia dapat 302, itulah menjadi acuan untuk D3 menentukan harga saham di tahap kedua. Ya. Nah, berapa dia? D3 sama dengan 302,40 dibagi 0,18 ya kurang 0,05 atau sama dengan 302,40 dibagi dengan 0,13. Hasilnya berapa? Kita lihat. Ini bagi 0,13. Hasilnya adalah 2326. Ini dia hasilnya. Nah, setelah itu, berapakah nilainya ini sebenarnya saat ini? Itu kan future value. Ini kan nilai future value nih. Nah, sekarang kita hitung. Berapakah nilai present value-nya saat ini? Nah, yaitu 2326 dibagi dengan 1,018 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena dia itu periode kedua. Nah, yaitu 1670,5. Ya. Present value kedua itu. Dia sebenarnya kan pada tahun kedua itu. Ya, pada akhir tahun kedua. Nah, jadi dia menjadi 1,018.
1670. Sehingga nilai sahamnya itu semuanya berapa? Yaitu PV D1D2 ditambah dengan PV P2. Yaitu 2080,73. Yaitu ini. Ya, saya bikin merah. Ditambahkan dengan ini. Hasilnya adalah nilai sahamnya. Inilah nilai saham. Nilai saham dengan pertumbuhan tidak konstan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di situ ada pertanyaan? Apa masih ada ini orang? Oh, masih ada. Ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Cukup? Oke, minggu depan kita kasih latihan ya. Mohon maaf tadi ada masalah ya, ada masalah, mohon maaf. Tolong buka dulu semua apanya? Kamera. Ini videonya ini juga